Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Yusa Putri. Saya dari Universitas Pancasakti Tegal. Saya akan mempresentasikan tentang PT Telkom yang terjepit di antara akuntan. Kita masuk langsung di slide pertama, yaitu ringkasan kasus. Ringkasan kasus PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) yang sering disebut dengan PT Telkom memiliki reputasi yang baik di Bursa Efek Jakarta. Dengan demikian, Telkom mempunyai PR tiap tahunnya itu memberikan laporan keuangan melalui United States Securities and Exchange Commission. Dengan berjalannya waktu, terjadi masalah pada tahun 2002, di mana PT Telkom membuat mekanisme tender untuk mengaudit keuangannya. Pada saat itu, yang memenangkan tender adalah Kantor Akuntan Republik atas nama Haryanto Sahari dan rekan. Akan tetapi, karena ada sesuatu hal KAP tersebut mundur dan digantikan oleh KAP Akuntan Publik Dr. Andes Edi Pianto Simon, dalam perjalanan pengauditan oleh AKP ini juga tidak semulus perjalanan karena ada berbagai masalah sehingga Bapepam LK menjatuhkan sanksi terhadapnya. Untuk melakukan audit atas laporan konsolidasi keuangan dalam rangka pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasi tahunan buku 2002, PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) menunjukkan KAP Edi Pianto dan rekan salah satu anak perusahaan yang laporan keuangannya dimasuki oleh PT Telekomunikasi Seluler Telkomsel, yang pengauditannya dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari dan rekan kerjanya, bahwa kaitannya KAP Haryanto Sahari melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana dengan sengaja memberikan interpretasi yang salah terhadap PT Telkom. Dengan demikian, menghalangi KAP Edi Pianto untuk melakukan audit dan meminta kejelasan sebagai first layer dalam pengauditan sebelumnya, sehingga auditor kedua tersebut mengalami kesulitan. KAP Edi Pianto adalah suatu kantor akuntan publik yang telah mendapatkan izin usaha berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Keputusan Dewan Komisaris tanggal 29 November 2002 tentang penggantian auditor PT Telkom tahun buku 2002, menyetujui dan mengesahkan KAP Edi Pianto sebagai auditor utama PT Telkom tahun buku 2002 dan KAP EP pun terdaftar di Bapepam berdasarkan surat tanda terdaftar profesi penunjungan pasar modal nomor 282 MP STTD AP 2000. Berdasarkan appointment letter tanggal 6 Juni 2001 ditunjukkan oleh PT Grand Tronton Indonesia sebagai member film dan berdasarkan Edudem Grand Tronton International Member Film Agreement yang berlaku efektif sampai 10 Mei 2001, dan kantor audit publik Edi Pianto berkedudukan sebagai regional film dari Grand Tronton International berdasarkan pasal 22 KAP Edi Pianto sebagai regional film memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Grand Tronton Indonesia sebagai member Tronton International. Berdasarkan surat tanggal 4 Desember 2002 kepada Grand Tronton Indonesia mengatakan Edi Pianto dapat melakukan pekerjaan audit atas laporan keuangan PT Telkom tahun buku 2002 dalam rangka filing from 2000F ke SIC tanpa ada kewajiban bagi Grand Tronton International. Pada tanggal 17 Februari 2003, Grand Tronton International menerbitkan iklan di Hari Jakarta Post yang pada pokoknya menyatakan hubungan afiliasi atau membership
antara Grand Tronton Internasional dengan PT Grand Tronton Indonesia dan KAP Edi Pianto berakhir pada tanggal 31 Maret 2003. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, PT Telkom meminta jaminan kepada KAP Edi Pianto akan kebebasan Iwan Mark tersebut yang bukan partner dari Tronton Internasional menjadi member film Tronton sampai akhir Maret 2003. Dengan demikian, auditor mendompleng nama Tronton. KAP Edi Pianto memberikan keyakinan dan jaminan kepada PT Telkom. Tertanggal 29 April 2003, SEC menyatakan tidak dapat menerima from yang disampaikan oleh PT Telkom dengan alasan sebagai berikut. 1. Laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002 belum mendapatkan quality control dari Grand Tronton. Yang kedua, terlapor tidak memberikan izin untuk dimasukkan laporan audit terlapor atas laporan PT Telkomsel tahun buku 2002 dalam from PT Telkom. Yang ketiga, laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002 yang dimasukkan dalam from Telkom tidak disertai dengan laporan audit atas laporan keuangan anak perusahaan PT Telkom lainnya yang juga diaudit oleh KAP Edi Pianto. Pihak-pihak yang terlibat yaitu 1. KAP Dr. Andes Hadi Sutanto dan rekan sebagai KAP yang dipercaya mengaudit PT Telkomsel. Yang kedua, KAP Edi Pianto sebagai KAP yang terpercaya melakukan audit konsolidasi atas PT Telkom. Yang ketiga, PT Telkom selaku perusahaan yang diaudit. Pelanggaran yang dilakukan: 1. Kepercayaan KAP Hadi Susanto dan KAP Edi Pianto telah melanggar kepercayaan karena pasar keuangan tidak dapat beroperasi tanpa kepercayaan. Kerjasama adalah penting dan kepercayaan adalah persyaratan kerjasama. Pelanggaran terhadap independensi: suatu kantor akuntan publik harus menunjukkan integritasnya kepada klien maupun masyarakat. Suatu KAP dalam tugasnya dituntut oleh bersikap jujur dan mempertahankan objektivitas tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak maupun atau kepentingan pribadi. Penilaian kualifikasi terhadap KAP lain melalui penolakan kesediaan terasosiasi walaupun atas dasar alasan menghindari resiko yang dapat merugikan karena keraguan kelayakan hak berpraktek KAP Edi Pianto di hadapan usage. Seharusnya KAP Hadi Susanto dan rekan bersikap adil terhadap Edi Pianto dan tidak melakukan hal-hal bersikap menjatuhkan, dikarenakan tidak ada kewenangan dan tidak diperkenankan anggota KAP untuk melakukan tindakan dan mengucapkan perkataan mencemarkan profesi. 3. Pelanggaran terhadap standar umum, yaitu kepatuhan terhadap standar. Anggota KAP harus mematuhi standar sebagai berikut. Yang terkait telah dikeluarkan oleh Badan Pengaturan Standar yang ditetapkan IAI KAP Dr. Andes Hadi Susanto. Yang keempat, pelanggaran tanggung jawab kepada rekan seprofesi dengan memberikan interpretasi yang menyesatkan kepada PT Telkom dan PT Telkomsel. Dr. Andes Hadi Susanto mengakibatkan rusaknya kualitas audit yang dilakukan oleh Edi Pianto atas laporan keuangan konsolidasi PT Telkom, sehingga Hadi Susanto sehubungan dengan penyediaan layanan audit ke perusahaan-perusahaan besar yang tercatat. Sanksi berikut ini merupakan sanksi-sanksi yang diterima oleh pihak yang terlibat dalam kasus yang bersangkutan. 1. Kantor Akuntan Publik KAP Haryanto Sahari dan rekan itu membayar denda sebesar 20 miliar rupiah yang disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara, bukan pajak, karena tidak termasuk pajak, dan itu harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan keputusan tersebut, dengan denda keterlambatan 10 juta per hari. Yang kedua, KAP Edi Pianto
oleh Bapepam, KPA Dipianto diwajibkan untuk tidak melakukan kegiatan usaha di pasar modal dan serta mendapatkan pembukuan sementara atas izin usaha KAP tersebut. Dampaknya itu ada 3. Bagi masyarakat, bagi pemerintah, dan bagi perusahaan. Bagi masyarakat itu merupakan para investor yang berinvestasi di perusahaan tersebut mengalami kerugian seiring dengan anjloknya harga saham yang dimiliki oleh PT Telkom. Yang kedua itu bagi pemerintah. Bagi pemerintah, kerugiannya yaitu jatuhnya indeks harga saham gabungan di Bursa Efek yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap penurunan keinginan investor baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga itu bagi perusahaan. Akibat ini berdampak pada diberhentinya sementara perdagangan saham PT Telkom yang tercatat di New York, kemudian harga saham di Bursa Efek turun secara signifikan dari harga penutupan hari sebelumnya. Adapun solusi yang dapat kami tawarkan dalam kasus ini yaitu profesionalitas seorang auditor dalam menjalankan tugasnya merupakan aset penting yang harus dimiliki, saling menghargai. Terus, baiknya adalah tujuan dari setiap pekerjaan itu minimal tidak membuat orang susah dengan bagusnya sikap dan sifat kantor akuntan publik yang ada di Indonesia. Analisis kasus menurut Good Corporate Governance. Perkembangan usaha dewasa ini telah sampai pada tahap persaingan global dengan dinamika perubahan yang dimiliki tepat. Dalam situasi kompetisi global seperti ini, GCG merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan. Penerapan konsep GCG diterapkan dapat menjadi pengelola perusahaan yang lebih transparan bagi semua pihak yang berkepentingan. Peraturan dan pengimplementasian Good Corporate Governance memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi, dari penetapan kebijakan dasar, tata tertib yang harus dianut, manajemen dan penerapan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang ada di dalamnya. Dan adapun CSR. CSR merupakan klaim agar perusahaan tak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham, tapi juga untuk kesejahteraan pihak pemangku kepentingan dalam praktik bisnis, yaitu para pekerja, para komunitas lokal, para pemerintah, SLM, konsumsi, dan lingkungan. GCG 2002 menyebut pemahaman ini dengan 3P, yaitu Profit, People, and Planet, yaitu tujuan bisnis tidak hanya mencari laba, profit, tetapi juga menyejahterakan orang dan menjamin berkelanjutan hidup di planet ini. Pelaksanaan CSR telah menjadi strategi jangka panjang manajemen perusahaan dalam menciptakan nama baik perusahaan. Namun pada kenyataannya tidak semua perusahaan mampu melaksanakan CSR karena CSR merupakan salah satu topik yang berkaitan dengan moral dan etika bisnis. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan dapat membantu mewujudkan praktek CSR. Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk menjelaskan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di GCG dalam perusahaan dan penerapan pada praktik CSR. Yang kedua, untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan dasar hukum CSR yang diterapkan pada praktik. Yang ketiga, untuk menjelaskan program-program CSR yang dilakukan oleh PT Telkom. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.